Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali di statistik psikologi. Hari ini kita mau bahas lanjutan yang kemarin ya. Jadi setelah kita belajar tentang uji komparasi, uji korelasi, maka kali ini kita akan belajar mengenai uji regresi. Sebetulnya uji regresi ini ada banyak sekali. Tapi yang akan kita bahas itu hanya dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kenapa cuma dua ini? Ya karena memang cuma dua ini yang masih umum dipakai oleh beberapa mahasiswa di psikologi. Tapi nanti bila kedepannya memang mahasiswa ada yang melakukan uji regresi yang lain, maka boleh kita bahas itu nanti khusus gitu ya. Jadi untuk kali ini uji regresinya kita cukup bahas dua dulu, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Yang pertama adalah regresi linear sederhana. Jadi sebetulnya regresi ini masuk dalam uji, ada yang memasukkannya dia ke dalam uji korelasi atau mendampingkan dia dengan uji korelasi. Kenapa? Karena bila kita ingin menguji regresi, maka syarat korelasi atau syarat hubungannya itu harus terpenuhi dulu. Kenapa? Nah, kita baca dulu ya pengertian dari regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana itu adalah metode statistik yang fungsinya untuk mengukur sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab atau X terhadap variabel akibatnya. Nah, itu tadi kenapa saya bilang harus memenuhi syarat uji hubungan dulu atau uji korelasi dulu. Bedanya korelasi sama regresi di mana sih? Jadi kalau korelasi itu kan hanya mengukur hubungan. Jadi sekedar ada hubungan atau enggak gitu. Tapi tidak mengukur mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibatnya. Jadi mana yang variabel faktor dan mana yang variabel prediktor. Nah, di situ perbedaan antara regresi dan korelasi. Jadi ketika kalian mau mencari pembuktian penelitian, misalnya ingin mencari hubungan saja, maka cukup pakai korelasi. Tapi kalau kalian mengetahui mana sih faktor penyebabnya, mana sih faktor yang diakibatkannya, maka kalian boleh menggunakan regresi linear. Faktor penyebab pada umumnya itu kita lambangkan dengan X atau kita sebut dengan prediktor. Atau kalau di penelitian biasanya X ini juga disebut sebagai variabel bebas atau variabel independen yang bebas. Sedangkan variabel akibat itu dilambangkan dengan Y atau disebut dengan respon. Atau kalau di penelitian variabel Y ini lebih dikenal dengan nama variabel dependent atau variabel yang terikat. Mana yang biasanya disebut dengan variabel independen dan mana yang disebut dengan variabel dependent? Nah, variabel independen biasanya ini yang mempengaruhi. Sedangkan variabel dependent itu yang dipengaruhi. Atau tadi kalau di depan pakai bahasa penyebab dan akibat. Bisa juga menggunakan bahasa yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Nah, regresi linear sederhana atau sering kita sebut dengan simple linear regression itu juga salah satu metode statistik yang dipakai untuk meramalkan atau memprediksi mengenai kualitas maupun kuantitas. Contohnya, misalnya kemarin kan kita ada bilang tuh bahwa ada hubungan antara jam belajar dengan nilai IPK. Jadi semakin tinggi jam belajar, IPK-nya juga semakin tinggi. Itu korelasi hubungan. Jadi sekedar tahu bahwa ada hubungan gak sih kita belajar sama nilai kita nanti. Oh, ada hubungan. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin mengetahui apakah jam belajar itu mempengaruhi nilai IPK, jadi itu naik level ke uji regresi. Jadi kalian boleh pakai uji regresi linear sederhana. Jadi kita udah tahu mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Jadi yang mempengaruhi adalah jam belajar, yang dipengaruhi adalah
IPK. Tapi kalau kita tidak tahu mana yang mempengaruhi dan mana yang tidak, mana yang dipengaruhi, maka kita cukup pakai korelasi saja. Jadi hanya melihat ada hubungan atau enggak, tapi tanpa melihat mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi, atau mana yang penyebab, mana yang akibatnya. Seperti itu. Untuk regresi linear sederhana, biasanya, jadi kalau regresi itu hasil akhirnya pasti pemodelan, membentuk sebuah model. Nah, untuk bersama regresi linear sederhana, modelnya itu adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y itu adalah variabel respon atau variabel akibat, atau yang tadi saya bilang ya, variabel dependent. Sedangkan X itu adalah variabel prediktor atau variabel independent. Sedangkan nilai A itu adalah nilai konstanta dan nilai B itu adalah nilai koefisien regresi atau besaran respon yang ditimbulkan oleh si prediktor. Jadi kalau misalnya kalian melakukan uji regresi linear sederhana, maka output akhirnya itu biasanya dalam bentuk pemodelan. Makanya tadi kenapa regresi itu bisa untuk prediksi. Jadi kita bisa misalnya yang punya jam belajar 2 kali lebih lama itu punya kemungkinan nilai IPK-nya lebih tinggi berapa kali. Nah, biasanya hasil dari regresi linear sederhana itu outputnya begitu. Jadi misalnya yang punya jam belajar 2 kali lipat dari yang lain itu punya kemungkinan untuk nilai IPK-nya 2 kali juga lebih tinggi daripada yang lain yang jam belajarnya cuma 1 kalinya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel prediktor. Istilah regresi berganda kadang juga disebut dengan istilah multiple regression. Nah, kata multiple itu artinya jamak atau lebih dari satu variabel. Jadi pada dasarnya regresi linear berganda itu sama dengan regresi linear sederhana. Bedanya di mana? Bedanya di variabel X-nya atau variabel independennya, variabel bebasnya. Biasanya lebih dari satu. Jadi kalau kita cuma punya satu variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan, itu kita gunakan regresi linear sederhana. Tapi kalau kita punya minimal 2, boleh lebih sampai tak terhingga, punya 4, 5, 6, 7, 8, bebas, maka kita gunakan regresi linear berganda, di mana nilai variabel Y-nya atau jumlah variabel Y-nya itu tetap 1. Jadi yang dipengaruhi atau akibatnya itu tetap 1, tapi yang mempengaruhi itu boleh banyak, boleh lebih dari 1. Nah, kalau yang mempengaruhi lebih dari 1, maka kita pakai regresi linear berganda. Jadi misalnya nih ya, jam belajar dan fokus saat di kelas itu dianggap mempengaruhi nilai IPK. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau tadi regresi linear sederhana, hanya yang diperhitungkan sebagai penyebab adalah variabel jam belajar mempengaruhi IPK. Nah, sedangkan untuk regresi linear berganda, kita menggunakan 2 variabel yang bebas atau 2 variabel yang mempengaruhi, yaitu jam belajar dan konsentrasi di kelas atau fokus di kelas. Jadi kita mau lihat apakah 2 variabel ini, jam belajar dan fokus di kelas atau konsentrasi di kelas, itu mempengaruhi IPK seseorang. Itu contoh untuk kasus regresi linear berganda. Bisa teman-teman pahami ya perbedaannya tadi. Jadi kalau cuma satu variabel bebasnya pakai linear sederhana, kalau lebih dari 1, 2, 3 sampai tak berhingga itu pakai regresi linear berganda. Karena regresi linear sederhana dan regresi berganda itu adalah termasuk dalam uji-uji yang ada di statistik parametrik, maka tentu saja skala datanya minimal adalah interval rasio, baik di variabel terikatnya maupun di variabel bebasnya. Nah, tapi ada nanti kasus-kasus di mana
skala datanya tidak interval rasio tapi nominal ordinal, biasanya kita sebut itu sebagai variabel dummy atau data dummy, data boneka. Boleh menggunakan data dummy, jadi data yang skalanya nominal ordinal itu tetap dianalisis dengan regresi berganda atau linear sederhana di mana mereka parametrik tapi menggunakan variabel dummy. Namun boleh juga ketika kondisinya data kita itu skalanya nominal atau ordinal, maka menggunakan uji regresi yang ada di statistik non-parametrik. Misalnya menggunakan regresi logistik berganda atau menggunakan regresi logistik multinomial. Boleh. Jadi ada dua pilihan ketika kalian ingin menggunakan. Jadi tergantung skala data yang kalian punya. Tapi umumnya kalau untuk data-data di parametrik minimal interval rasio, nggak boleh nominal ordinal ya. Kalau nominal ordinal biasanya kita pasti larinya ke arah non parametrik. Nah, regresi berganda itu digunakan untuk menganalisis hubungan kausal, hubungan sebab akibat beberapa variabel bebas terhadap satu variabel yang terikat atau tergantung. Model yang digunakan sebetulnya pada dasarnya mirip pada regresi linear berganda, tapi bedanya karena dia punya lebih dari satu variabel terikat, punya lebih dari satu variabel bebas, maka modelnya menjadi Y sama dengan A konstanta ditambah B1X1 variabel 1 plus B2X2 variabel bebas yang kedua, dan seterusnya sampai ke BNXN. Jadi boleh sampai berapapun variabel bebas yang kalian punya itu boleh diuji menggunakan regresi linear berganda selama skala datanya minimal interval rasio. Baik, itu tadi gambaran untuk uji regresi linear berganda maupun linear sederhana. Nah, untuk pelaksanaan perhitungannya seperti yang kemarin-kemarin juga nanti akan kita langsung gunakan SPSS saja gitu ya untuk belajar menghitung atau mengaplikasikan contoh uji-uji dari regresi. Baik, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Google Classroom atau boleh melalui grup WhatsApp psikologi, statistik psikologi. Saya akhir dulu untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.